Hai Sobat, selamat datang kembali di official YouTube BUMN Info. Sebelum menyimak BUMN Spotlight kali ini, yuk klik tombol berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Sobat, salah satu komitmen Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahan ialah menggenjot pembangunan infrastruktur. Papua merupakan salah satu kawasan yang menjadi prioritas pembangunan. Berbagai infrastruktur pun dihadirkan sebagai langkah nyata memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Di antaranya Jalan Tol Trans Papua, Jembatan Panjang Hamadi Holtekam yang berada di atas Teluk Yotefa, infrastruktur kelistrikan, Bandara Sentani, dan jalan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Tidak sampai di situ, Presiden Joko Widodo juga membantu mewujudkan mimpi masyarakat Papua untuk memiliki infrastruktur olahraga yang dapat dibanggakan, yakni Stadion Lukas NMB. Papua terpilih menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2020. Yang didasarkan pada pemerolehan suara terbanyak dari keputusan rapat anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun 2014. Sehingga, untuk menjadi tuan rumah, Papua harus memiliki infrastruktur olahraga yang mumpuni. PON awalnya akan dilaksanakan pada Oktober 2020. Akibat pandemi, maka target perhelatan tersebut ditunda pada Oktober 2021. Papua juga dikenal sebagai penghasil atlet-atlet berprestasi. Di antaranya, Rai Malisa Rumbewas, atlet cabang olahraga angkat besi, Serafi Anelis Unani dan Franklin Ramses Burumi, atlet cabang lari, serta Jailani Lanjanibi dan Boas Solosa, atlet cabang sepak bola. Dengan hadirnya Stadion Lukas NMB, diharapkan Papua akan mampu mencetak lebih banyak lagi atlet-atlet berkualitas yang dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Stadion Lukas NMB yang menghabiskan dana sebesar 1,3 triliun ini berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Lokasi ini dinilai strategis karena terletak di jalan poros utama yang menghubungkan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Akses menuju stadion juga mudah dijangkau. Dari Bandara Sentani berjarak hanya 8,9 km. Selain itu, juga dekat dengan penginapan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas kesehatan. BUMN Konstruksi PT PP Tbk Persero selaku kontraktor mengerjakan pembangunan proyek ini dengan melibatkan 1.000 pekerja untuk stadion yang berkapasitas 42.000 single seat ini. Meski dinilai menjadi yang terbesar kedua setelah Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Lukas NMB memiliki sejumlah keunggulan karena fasilitasnya yang berstandar dunia. Stadion ini memiliki 2 lapangan bola berupa 1 lapangan utama dan lapangan pemanasan, serta 2 lintasan atletik yang telah mendapatkan verifikasi kelas 1 dari Federasi Atletik Dunia. Bahkan, timing sistem yang dipasang tidak hanya dapat dipakai pada kegiatan Asian Games, namun juga kegiatan sekelas Olimpiade. Bagian luar stadion juga dikelilingi ornamen fasad baja melengkung yang menonjolkan ukiran khas Papua menambah kesan etnik. Proses konstruksi telah dimulai sejak tahun 2016 dan telah diresmikan oleh Gubernur Papua Pertahanan Lukas NMB pada 23 Oktober 2020 lalu. Dalam kegiatan peresmian stadion, saat itulah diresmikan pula nama Stadion Lukas NMB yang awalnya bernama Stadion Papua Bangkit.
Lukas NMB dianggap sebagai tokoh yang berhasil menjadikan Papua sebagai tuan rumah PON. Berkat komitmen yang kuat dari Bapak Lukas NMB dan didukung Wakil Gubernur serta berbagai pihak, Papua dapat membuktikan bahwa Papua bisa bersaing dengan infrastruktur daerah lain untuk memberikan yang terbaik, sehingga penamaan ini sebagai wujud apresiasi. Sobat, kemegahan Stadion Lukas NMB berhasil menjadikan stadion ini masuk dalam nominasi salah satu stadion terbaik di dunia versi media online Polandia stadiumdb.com edisi ke-10 pada Februari 2020. Stadion ini bersaing dengan 21 stadion lain yang berasal dari 19 negara, yang mana nominatornya merupakan markas besar seperti Tottenham Hotspur Stadium di Inggris dan Allianz Field di Amerika. Nah sobat, terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan, bagikan video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.